got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my Bawang putih dan bawang merah. Pada dahulu kala, di sebuah desa yang asri, hiduplah sepasang orang tua dan seorang anak perempuannya. Anak perempuan itu bernama Bawang Putih. Meskipun dia tidak memiliki paras yang cantik, namun Bawang Putih memiliki hati dan sikap yang sangat baik. Bawang Putih lahir dari keluarga yang bahagia. Ayahnya adalah seorang konglomerat yang kaya raya. Namun, suatu hari ibu Bawang Putih sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih pun sangat berduka, begitu pula ayahnya. Ayah, mengapa ibu meninggalkan kita begitu cepat? Ini memang sudah takdir anak, kamu sabar ya. Tapi kenapa begitu cepat ya? Jika tidak ada ibu, sekarang aku dengan siapa? Sudahlah anakku, yang sudah biarkan sudah. Di desa yang asri itu pula tinggallah seorang janda dengan anak gadisnya bernama Bawang Merah. Sejak ibu Bawang Putih meninggal dunia, ibu Bawang Merah pun sering berkunjung ke rumah Bawang Putih. Dia sering membawakan makanan hingga membantu Bawang Putih membereskan rumahnya. Bahkan seringkali ia datang hanya untuk menemani Bawang Putih dan ayahnya mengobrol. Ini boleh sedikit makanan untuk kamu dan ayahmu ya. Waduh, kok repot-repot Bu. Terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama. Kalau perlu bantuan jangan melakukan ya. Baik Bu. Ya udah, kita dulu ya. Oh ya Bu, terima kasih. Jadi salam buat bawang merah ya Bu. Iya, nanti saya sampaikan ke Bang Merah ya. Karena merasa Bawang Putih butuh peran seorang ibu, sang ayah pun berpikir bahwa mungkin lebih baik jika ia menikah saja dengan ibu Bawang Merah. Dengan berbagai pertimbangan dan mendapatkan persetujuan dari Bawang Putih, sang ayah pun menikah dengan ibu Bawang Merah. Nah, jika ayah menikah dengan ibu bawang merah, apakah kamu setuju? Tentu Ayah, lagi pula ibu Bawang Merah sangat baik kepadaku. Baiklah nak. Begitu menerima persetujuan dari sang anak, ayah Bawang Putih pun mendatangi ibu Bawang Merah dan menyatakan maksud untuk melamarnya. Akhirnya mereka pun menikah. Ibu Bawang Merah dan sang anak tinggal satu atap dengan Bawang Putih dan sang ayah. Di awal pernikahan tersebut, ibu Bawang Merah tampak selalu baik hati kepada Bawang Putih. Semua pun terlihat baik-baik saja, hingga pada suatu hari, sang ayah harus berpergian keluar kota dan pergi meninggalkan rumah selama beberapa hari. Kehidupan Bawang Putih pun sontak berubah, seolah bertolak belakang dengan sifat ketika sang ayah ada di rumah. Ibu tiri dan Bawang Merah selalu bersikap pilih kasih dan lebih menyayangi Bawang Merah. Hai Bawang Putih, jangan lupa untuk beres-beres dan menyiapkan makanan dan lain-lainnya ya. Ngerti kan kau? Iya Bu, saya mengetahuinya akan saya lakukan. Hei Putih, kerjamu jangan cuma malas-malasan aja. Sana bersih-bersih dan beres-beres rumah. Baik Bu, akan saya laksanakan. Hei Putih, jangan lupa juga kau mesti mencuci bajuku dan juga membereskan barangku hari ini. Baik Kak. Meskipun selalu diperlakukan seenaknya, Bawang Putih tidak pernah membenci ibu dan saudara tirinya. Dia selalu bersikap baik dan mematuhi segala perintah mereka. Hingga suatu, Bawang Putih menghadapi masalah besar karena menghanyutkan salah satu baju milik ibu tirinya ketika sedang mencuci pakaian di pinggir sungai. Bawang Putih pun menyusuri setiap sisi sungai untuk menemukan keberadaan baju ibu tirinya itu. Ia sangat takut jika ia tidak menemukannya, ibu tirinya pasti akan sangat marah. Namun, Bawang Putih tidak berhasil menemukan baju sang ibu. Dengan putus asa, ia pun kembali ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Ibu, maafkan Bawang Putih karena Bawang Putih tidak sengaja menghanyutkan baju ibu di sungai. Apa? Dasar ceroboh. Cepat kau cari sampai dapat. Kalau kamu nggak dapat, jangan kembali ke sini. Baik Bu. Dengan bersedih, Bawang Putih pun terpaksa menuruti perintah ibu tirinya. Dia kembali menyusuri sungai tempat ia mencuci tadi. Matahari pun mulai meninggi, namun Bawang Putih tak kunjung menemukan baju milik sang ibu. Dia pun memasang matanya dengan teliti, diperiksaannya setiap juliran akar pohon yang menjorok ke sungai dan berharap menemukan baju sang ibu tersangkut di sana. Namun, pencarian Bawang Putih tersebut pun belum berhasil. Setelah matahari sudah mulai terbenam, ia melihat seorang paman yang hendak pergi ke pasar. Permisi Paman, apakah Paman melihat baju berwarna merah di sekitar sini? Oh, baju berwarna merah ya nak. Tadi Paman ada lihat. Coba kamu telusuri sungai di sini sampai menemukan sebuah gubuk. Di sana ada seorang kakek. Coba kamu tanyakan kakek di sana. Baik Paman, terima kasih. Iya, sama-sama nak.
Hari pun sudah mulai gelap, Bawang Putih pun sudah mulai merasa putus asa karena tak kunjung menemukan baju sang ibu. Ia pun terus menyusuri sungai tersebut mengikuti saran paman yang ia temui. Hingga akhirnya, ia melihat seorang kakek berasal dari sebuah gubuk di dekat tepian ujung sungai. Bawang Putih pun segera menghampiri gubuk itu untuk bertanya. Permisi, Kek. Ya, ada apa? Apakah kakek ada melihat baju berwarna merah yang hanyut di sekitar sini? Oh, baju merah ya. Saya tadi melihatnya. Nah, baju itu tersangkut di depan rumah saya. Apakah itu milik kamu bajunya? Ya, Kek. Aku ingin mengembalikannya asalkan ada syaratnya. Kamu harus menemaniku mengobrol untuk beberapa hari ke depannya. Soalnya aku sudah tidak lama tidak berbicara dengan seseorang. Baiklah, Kek. Saya akan menemani dan mengobrol dengan kakek selama beberapa hari. Akhirnya, Bawang Putih pun tinggal bersama dengan kakek itu selama beberapa hari. Setiap hari, Bawang Putih selalu membantu berbagai pekerjaan rumah kakek. Tentu saja si kakek merasa sangat senang, hingga sudah waktu harinya, dan sang kakek pun memanggil Bawang Putih. Nak, kemari dulu. Ada apa, Kek? Kamu sudah genap beberapa hari menemani kakek di sini. Sebagai sesuai janji saya akan memberikan baju ini kepada kamu dan saya ingin memberikan ini sesuatu kepada kamu. Silakan kamu memilihnya. Aduh, tidak usah repot-repot, Kek. Ayolah, Bawang Putih. Nih, ambillah Garpi. Kenapa kamu memilihnya yang kecil, Nak? Tidak apa-apa, Kek. Saya takut tidak kuat jika membawa yang besar. Oh ya sudah, ini bajunya. Silakan kamu bawa pulang. Terima kasih, Kek. Saya akan pulang. Sudah. Bawang Putih pun pulang ke rumah sambil membawa baju dan hadiah yang diberikan oleh kakek. Sesampainya di rumah, Bawang Putih langsung menyerahkan baju merah milik ibu tirinya. Ibu, maafkan Putih karena Putih baru saja kembali dan Putih juga baru saja menemukan baju ibu yang hanyut di sungai. Hei Gembel, apa itu? Iya, apa itu yang kamu bawa? Ini daun pisang yang diberikan oleh kakek-kakek yang menemukan baju ibu. Sudahlah, sini berikanku. Jangan merah. Hadiah dari sang kakek pun terjatuh karena bawang merah hingga akhirnya berantakan. Setelah mendengar cerita Bawang Putih, Bawang Merah pun berencana untuk melakukan hal yang sama agar bisa mendapatkan hadiah seperti itu. Bawang Merah, mulai besok kamu harus melakukan apa yang dilakukan oleh anak sialan itu. Baiklah, Bu. Oke, mulai besok kamu pagi-pagi pergi ke sungai ya. Baik, Bu. Keesokan harinya, Bawang Merah pun menghanyutkan bajunya ke sungai, hingga akhirnya ia tiba di gubuk kakek yang diceritakan oleh Bawang Putih. Kek, apakah kakek ada melihat bajuku yang hanyut di sungai ini? Kakek tahu, tapi kamu harus menemani kakek selama beberapa hari. Baiklah, Kek. Aku akan menemanimu. Selama beberapa hari, Bawang Merah menginap di rumah sang kakek hanya dengan bermalas-malasan. Jikalaupun ada yang ia kerjakan, pasti berujung dengan hasil yang tidak bagus, karena dikerjakan secara asal-asalan. Akhirnya, setelah beberapa hari tersebut, sang kakek memboleh Bawang Merah pulang. Kek, bukankah kakek seharusnya memberikanku sesuatu sebagai hadiah? Oh ya sudah, silakan kamu memilihnya. Sesampainya di rumah, Bawang Merah pun segera menemui ibunya dan dengan gembira memperlihatkan hadiah yang dibawanya. Karena takut Bawang Putih meminta bagian, mereka menyuruh Bawang Putih untuk pergi ke sungai selagi mereka membuka hadiah tersebut. Putih, Ya, Bu. sekarang kamu cuci baju di sungai. Baik, Bu. Akan saya laksanakan. Setelah Bawang Putih pergi, mereka pun membuka hadiah tersebut. Namun ternyata, hadiah tersebut tidak menyimpan emas, namun puluhan ular berbisa. Binatang tersebut pun langsung menyerang Bawang Merah dan ibunya hingga akhirnya keduanya tewas. Setelah Bawang Merah dan ibunya meninggal, datanglah kakek tua bersama dengan pangeran. Sudahlah Putih, biarlah ibumu dan Bawang Merah pergi. Mereka sudah berbuat jahat kepadamu. Tinggallah bersama kami di sana kami dan janganlah kamu bersedih. Tapi saya hanya wanita tak berarti. Ayolah Putih, saya sudah lama mencarimu dan ingin meminangmu. Baiklah, Pangeran. Bawang Putih dan pangeran pun menikah dan hidup sejahtera di istana.